Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. Ini adalah Ferrari paling eksklusif, Ferrari paling mahal, Ferrari paling spesial yang ada di Indonesia sekarang. Dan mobil ini hanya ada 100 unit di dunia, nomor serinya 001 dari 100. Ini luar biasa sekali. Dan mobil ini sudah hadir di garasi kami di Pik 2. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa spesialnya mobil ini, berapa kira-kira harganya, dan saya diizinkan untuk mengendarai mobil ini. Ini adalah Ferrari SF90 XX Stradale Hyperclub Le Mans Edition. Well, sekarang kita bicara dulu tentang spesialnya mobil ini. Mobil ini basisnya adalah SF90XX. SF90XX adalah versi track focus dari Ferrari SF90. Nah, Ferrari SF90 itu sudah beredar di Indonesia. Saya juga sudah pernah melakukan test drive hypercar yang luar biasa. 1000 HP tenaganya, akselerasi 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 3 detik. Dan ini adalah Ferrari termasuk yang awal-awal mengadopsi sistem plug-in hybrid. Lajunya luar biasa. Tapi di Ferrari mereka selalu menemukan cara untuk membuat sesuatu yang lebih spesial lagi. Dibuatlah SF90XX. Seperti Anda tahu, XX berarti mobil yang track focus. Bahkan saking track fokusnya, produk XX sebelumnya ada 599XX, ada FXX, ada FXXK, itu tidak road legal. Hanya bisa dibeli, tapi tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Lah terus gimana? Orang yang membeli produk Ferrari XX sebelumnya hanya menggunakan mobil tersebut di track. Jadi mereka membeli, kemudian ditaruh di markas besarnya Ferrari. Kalau mau pakai itu mobil, telepon ke Ferrari. Saya mau ke sirkuit ini dong, mau sirkuit Mandalika dong, mau sirkuit Spa-Francorchamps dong. Nanti mobilnya akan dikirim oleh Ferrari beserta tim mekanik ke sana. Anda tinggal bawa badan, Anda setir mobilnya, beres. Ya tentunya dengan tagihan yang tidak sedikit. Nah, di SF90 ini, SF90XX ini berbeda. Ini adalah pertama kalinya produk XX dari Ferrari menjadi road legal. Jadi mobilnya bisa dibawa pulang. Walaupun nanti saya akan terangkan sejumlah modifikasi apa saja yang dilakukan oleh Ferrari membuat mobil ini layak mendapatkan emblem XX. Nah, itu adalah SF90XX. Tiba-tiba di bulan Juni tahun 2023, Ferrari menang kejuaraan Le Mans 24 Hour. Itu adalah prestasi yang luar biasa menggunakan Ferrari 499P kalau nggak salah, yang bentuknya seperti ini. Dan Ferrari sangat-sangat senang mereka berhasil menjadi juara Le Mans. Dibuatlah versi spesial Ferrari SF90XX dengan livery yang diambil langsung dari mobil Le Mans-nya. Hanya ada 100 unit di dunia Ferrari SF90XX dengan livery seperti ini. Dari 100 unit tersebut hanya 20 yang setir kanan. Dan amazing, mobil dengan kode 001 ini ternyata yang setir kanan. Berapa harga mobil ini? Oke, jadi tidak pernah disebutkan secara resmi harganya berapa, karena sebenarnya mobil ini kalau harga dasarnya sekitar 850.000 euro. Itu XX biasa. Itu XX biasa Stradale itu sekitar 850.000 euro, yang artinya itu mungkin sekitar
ya 12-13 miliar. Di sana belum ditambah option. Optionnya banyak sekali. Di mobil ini spesialnya banyak sekali optionnya. Kemudian XX yang Le Mans Edition ini pasti lebih mahal. Ferrari tidak pernah menyebut harganya. Anggap saja mungkin jadi dekat ke 20 miliar. Kemudian diekspor ke Indonesia, ada pajak lagi 100%. Artinya sudah di dekat 40 M. Pengirimannya, belum lagi option-optionnya. Jadi makanya, walaupun harganya tidak diketahui pasti, tapi sudah diberi clue oleh pemiliknya. Nanti saya akan kenalkan pemiliknya siapa. Bahwa sebuah McLaren Senna dan sebuah Lamborghini Revuelto pun digabungkan masih lebih murah dari mobil ini. Kita tahu Senna harganya itu di dekat ke 30 miliar rupiah, Revuelto itu di atas 20 miliar rupiah, artinya mobil ini di atas 50 miliar rupiah. Tapi bukan buang-buang uang karena ini adalah produk yang sangat spesial. Malah saya yakin mobil ini akan naik nilainya ke depannya. Nah, sekarang kita akan cerita tentang apa saja spesialnya mobil ini. Nah, sekarang kita akan lihat perubahan apa saja yang dilakukan oleh Ferrari dari SF90 ke SF90XX. Pertama di mesinnya. Mesinnya tadinya menghasilkan 1000 PS. Yang mana itu sama sekali tidak pelan, 1000 PS. 0-100 dalam 2 detikan. Nah, tapi Ferrari kemudian melakukan sejumlah modifikasi ke mesinnya supaya mengeluarkan tenaga lebih besar. Intake dan exhaustnya dipoles. Piston baru dimasukkan ke mobil ini yang meningkatkan kompresinya. Hasilnya dari 1000 PS menjadi 1030 PS. Combine dengan motor listriknya. Dari mesinnya naik 17 HP, dari motor listriknya naik 13 HP, sehingga total mobil ini powernya naik 30 HP. 30 HP mungkin tidak terdengar terlalu besar ya untuk mobil yang 1000 HP, artinya cuma 3% kenaikannya. Tapi bukan hanya itu. Engine manajemennya, software dari engine manajemennya juga diganti. Gearboxnya, sistem manajemen gearboxnya juga diganti supaya perpindahan giginya lebih cepat, supaya lebih halus, supaya lebih efisien semuanya. Hasilnya 0-100 km per jam Ferrari bilang bisa tuntas dalam 2,4 detik kalau nggak salah, atau 2,3 detik. Yang itu artinya lebih cepat hanya 0,2 detik dibandingkan SF90. Kemudian ada media luar menguji SF90, ternyata hasilnya lebih kencang lagi daripada klaimnya Ferrari. Mereka mengklaim SF90 biasa ya, bukan yang XX, itu 2,1 detik 0-100 km per jam. Di atas kertas, mobil ini kalau dapat aspal yang bagus, udara yang bagus, ban yang bagus, 0-100 km per jam tuntas tidak sampai 2 detik. Mungkin sekitar di 1,8 sampai 1,9 detik. Wow, tapi itu hanya akselerasi. Untuk menyandang sebuah XX, tidak bisa hanya akselerasinya kencang, tapi juga handlingnya. Makanya Ferrari membuat SF90XX dengan fixed wing yang sangat besar ini. Dan fun fact, ini adalah fixed wing pertama yang besar seperti ini yang diletakkan Ferrari ke mobil produksi massalnya setelah Ferrari F50 30 tahun yang lalu. Akhirnya mereka kembali dengan sayap ini. Nah, sayap ini bukan hanya untuk kosmetik. Di SF90 biasa, ketika kita berjalan 250 km per jam, keseluruhan aerodinamika dari mobil ini memberikan downforce sekitar 400-an kilogram downforce ke bawah. Di SF90, selain sayapnya, kemudian juga di sini ada 2 inlet dan ada permainan aerodinamika yang dilakukan, termasuk spoiler-spoilernya, membuat di kecepatan 250 km per jam mobil ini
bisa membuat downforce sampai 530 kg yang membuatnya akan lebih menempel ke aspal ketika dibawa ke sirkuit. SF90 standar itu punya active spoiler yang dia bisa naik dan turun secara elektrik. Nah, setelah ada fixed wing ini ternyata tetap dipertahankan dan diatur ulang sudutnya supaya bisa bersinergi dengan sayap besar di belakang ini. Handling adalah satu kunci performa mobil di track. Dan untuk SF90XX ini masih ditambahkan lagi modul kontrol untuk yaw control, jadi yang memantau pergerakan mobil ketika bergeser dilakukan koreksi, tapi koreksinya jangan sampai yang mengganggu performa terlalu banyak. Dan uniknya Ferrari menggunakan sasis kontrol sasis dari Ferrari 296 GTB yang dianggap cocok dengan profil SF90XX ini. Dan dia ada 3 yaw sensor di mobil ini, jadi kalau misalnya kita bawa secara brutal atau kita bawa secara maksimal di track, sedikit saja ada pergeseran mobil yang tidak diinginkan, sensornya langsung mendeteksi dan komputer langsung melakukan koreksi yang dibutuhkan. Belum tahu berapa waktunya di track karena ini mobil sangat collector's item, kemungkinan besar pembeli mobil ini juga akan jarang menggunakan di track, apalagi versi yang ini. Nah, itu tadi SF90XX. Yang Le Mans Edition ini, Anda pasti tahu, ini semua ada livery yang diambil dari mobil Le Mans-nya, dan ini bukan stiker. Ini menyatu dengan cat, tidak ada perbedaan gradasi sama sekali. Ini luar biasa, kalau sampai lecet atau apa, aduh gimana caranya buat membuat lagi seperti ini. Apalagi yang spesial, mobil ini, nanti saya liatin daftar speknya ya. Ini full option, optionnya maksimal yang bisa dilakukan di mobil ini. Termasuk logo Ferrari-nya. Kalau misalnya normal, bukan yang option, logo Ferrari-nya ada di sini, di spakbor depan. Tapi yang ini, logonya lebih besar lagi, ada di pintu, dan konon ini dibuat dengan tangan. Hanya satu pekerja Ferrari yang bisa melakukan ini, dan itu adalah wanita. Dan kalau kita lihat langsung, hampir nggak ada bedanya, tapi ada ceritanya bahwa ini manusia langsung yang membuat logo legendaris Ferrari ini, The Prancing Horse. Kemudian option berikutnya adalah velg yang full carbon fiber. Ini bannya yang digunakan itu road legal. Ini belum sampai semi slick, tapi ini ban yang sudah track focus. Ukurannya, coba kita lihat ukurannya, 255 35R20 di depan. Sedangkan untuk yang di belakang 315 30 ZR20, 315 mm. Kemudian Anda bisa lihat di sini juga serat karbon untuk optionnya. Nah, kalau yang dua lubang ini memang di SF90XX sudah ada. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan udara panas. Jadi udara panas itu disalurkan lewat atas mobil, sedangkan udara dingin akan keluar di samping mobil sekaligus untuk mendinginkan mesin V8 4000 cc turbonya di tengah ini. Sekarang kita buka cupnya. Lihat ini, nomor 51 ini adalah nomor mobil balap Le Mans mereka, Ferrari 499P-nya. Dan di sini juga sama, nggak ada gradasi, nggak ada perbedaan gradasi, sedikit sekali. Dan ini bukan stiker, ini langsung menyatu di catnya. Nggak ada bagasi lagi di depan, jadi nggak bisa naruh apa-apa. Dan ada sistem, ada radiator untuk pendinginan sistem elektrikalnya, jadi baterai dan motor listriknya. Itu di SF90XX, itu dibalik posisinya. Supaya menimbulkan lantai yang bisa lebih rendah dan lebih rata. Banyak sekali yang dilakukan Ferrari. Oh ya, nah ini Anda bisa lihat di sini adalah personalization specification, option-option yang dipilih. Jadi walaupun
SF90 XX itu hadir dari Ferrari, tapi setiap XX itu berbeda. Bahkan setiap XX Hyperclub Le Mans Edition ini juga berbeda-beda, tergantung option yang dipilih oleh pemiliknya. Dan ini full semuanya. Nggak heran mobil ini mahal sekali. Nah, pertanyaannya, mobil ini nggak gampang untuk orang mendapatkannya. Anda punya 100 miliar pun berniat beli mobil ini, biasanya kan kalau ada uang dan niat tuh bisa ya. Ini nggak bisa, uang dan niat aja tuh nggak bisa. Harus ada mungkin jalurnya, ada keberuntungannya. Nah, gimana sampai mobil ini bisa masuk ke Indonesia secara legal loh? Kalau nggak legal nggak akan berani pemiliknya untuk mempublikasikan mobil ini di sosial media. Sekarang kita akan ketemu dengan pemiliknya dan saya akan bertanya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan mobil ini. Bagi yang suka ngikutin video saya pasti tahu siapa yang sosok yang ada di sebelah saya. Beliau adalah Pak Ray dari Trif, CEO-nya Trif. Dan pertama kali saya bertemu dengan Pak Ray, beliau membawakan sebuah Lamborghini Revuelto yang pertama masuk di Indonesia dan mengizinkan saya naik. Tapi Revuelto itu bukan model spesial, walaupun itu top of the line-nya Lamborghini ya. Kita bisa beli, kita tinggal tunggu aja. Tapi yang ini tidak, Pak Ray. Betul. Pak Ray, kabarnya gimana? Baik, puji Tuhan. Saya lihat mobil ini sudah keliling ke Surabaya, ke Bali. Iya. Tapi baru 3 kali pakai, Baru Om. 3 kali pakai. Ini Om Fitra yang keempat nanti. Kilometernya berapa sekarang? Masih 500-600-an. 500-600-an. Ya. Sedikit kalau buat mobil biasa. Iya. Tapi kalau buat mobil ini lumayan arti. Ini saya senang. Beli mobil spesial untuk dipakai. Bukan mobil spesial hanya untuk dielus-elus aja gitu ya. Pak Ray, pertanyaan saya langsung. Gimana caranya bisa dapat mobil ini dan masukin ke Indonesia secara resmi? Yes, jadi ini full Ferrari on paper ya. Jadi kita bayar pajak resmi, semuanya full legal dan harus setirkan. Tuh harus dicontoh tuh. Kalau punya duit beli Ferrari, bayar pajak masuknya juga. Jangan bodong. Berani pajang di sosmed, berani bayar pajak. Iya. Tapi kalau kita udah bayar pajak, jalannya benerin dong. Jangan rusak-rusak. Wah, kayak ikut-ikut. Oke, balik. Ini salah satu option yang menurut saya spesial, Om. Karena livery optionnya itu 350 pounds. Just delivery. Livery-nya aja. Livery-nya aja. Yeah. Ini belum termasuk tiket Le Mans yang harus kita bayar untuk eligible untuk lelang mobil ini, nawar ini. Tiket Le Mans itu saya dengar 200.000 pound sterling. Euro, 200.000 euro. 200.000 euro. 200.000 euro itu kan artinya di atas 3 miliar. Betul. Itu tiket apa? Ini tiket untuk nonton balapannya Ferrari istilahnya. Di lounge spesialnya Ferrari. Iya, betul. Jadi kita harus beli itu untuk dapat ini. Untuk dapat ini. Oke. Terus? Nah, kemudian ada proses yang namanya lelang, Om. Lelang juga? Ya, bid. Jadi rebutan? Rebutan. Nah, ini waktu itu lawannya orang Arab, Om. Waduh, Arab lagi. Selalu orang Arab pokoknya yang gini. Isinya di tanahnya minyak semua itu. Nah, waktu itu akhirnya orang Arabnya syukuran mundur. Ya, akhirnya kita bisa bawa ini secara full, resmi, legal, on paper di Indonesia. Wow, jadi ini tinggal menunggu plat nomornya jadi aja. Sekarang masih plat nomor sementara. Plat nomor sementara. Lagi on proses ya. Kalau CBU itu ada TPT, proses TPT, uji tipe segala macam. Itu dilakukan juga TPT. Dilakukan juga. Ini bakal on the road. Wah, ini layak dijadikan contoh. Berani masukin mobil mahal, berani bayar pajak mahal. Nah, terus Revuelto kan belum sampai setahun itu mobil. Iya. Terus jadi udah dilupakan dong? Enggak, itu justru daily. Kalau dilupakan saya masih ada space di sini. Ampun, Jadi, Revuelto sama ini, kepuasan memakainya gimana? Kalau Revuelto itu lebih enak buat daily, Om, karena dia empuk banget, terus benar-benar kerasa kayak mobil daily lah. Iya. Kalau ini kemarin saya nyoba touring 2 jam, ini Boyok udah kerasa sakit. Betul, karena benar-benar track fokus. Track fokus keras banget. Ada rencana dibawa ke track nggak? Yes, Juli nanti ke Mandalika kita ya. Wah, tahun ini? Tahun ini. Wah. Sama Peter ya, jokiin ya. Boleh. Nanti kalau saya sempat saya datang.
Satu lagi pertanyaan Om Rey. Ya. Ini serius, saya diizinin buat nyetir mobil ini. Siap. Apapun buat Om Fitra. Mau ini dibawa pulang minggu depan dibalikin? Jangan. Silakan. Apa yang nggak buat Om Fitra ya? Pak, saya bukannya nggak mau bawa pulang, Pak. Takut nanti ada pertikaian di antar tetangga, Pak. Tapi kalau Om Fitra mau bawa pulang nih ke rumah seminggu, gua kasih dah. Apapun yang buat Om Fitra senang. Terima kasih. Tapi kayaknya saya cukup di sini aja dan ini cuacanya mendukung nih. Moga-moga nggak hujan. Saya izin lanjutin reviewnya, Pak Rey, dan terima kasih udah ngizinin saya buat bawa mobil ini. Bagus. Sukses terus, Pak Rey. Terima kasih. Lanjut. Nah, itu tadi Pak Rey luar biasa. Review aja saya udah kaget. Ini lagi ada Ferrari yang cuma ada 100 unit di dunia. Nah, ini lanjut lagi ke depannya. Anda bisa lihat ini air intake-nya penuh dengan radiator-radiator untuk mendinginkan segala macam perangkat yang ada di mobil ini. Kemudian ini di atas panel serat karbonnya ada bendera Italia tricolore yang ini juga dilukis oleh manusia. Jadi bukan stiker, tidak menggunakan robot, tapi manusia juga ada di atas setirnya. Nah, sekarang kita akan lihat interiornya karena SF90XX, apalagi yang Le Mans Edition, berbeda dari SF90 biasa. Let's go. Anda bisa lihat ini juga ada option carbon fiber di bawah pintunya, dan ini ada tulisan Ferrari 499P, mobil balap Le Mans mereka. Ada logo 24 Hour Le Mans-nya yang sudah 100 tahun eventnya, dan pemenang tahun 2023. Kemudian di karpetnya juga spesial SF90XX Stradale tulisannya, dan bangkunya Anda bisa lihat ini bangku yang carbon fiber yang sepintas ini bangkunya fix, tidak bisa diubah-ubah, tapi ternyata dia bisa diatur kerebahannya. Terlihatnya dari samping seperti fix, tapi bisa diubah, bisa maju mundur, tapi naik turun tidak bisa diubah. Oke, sekarang saya akan naik ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tidak perlu takut bikin bahannya jadi lecet karena badan kita pertama kali itu langsung kena dengan serat karbonnya. Dan bicara serat karbon, di sini lihat serat karbon. Supaya mobil ini lebih enteng dari SF90 biasa, ini juga serat karbon. Walaupun masih ada audio JBL, tapi serat karbon semuanya. Nah, ini pintunya harus keras. Ferrari tidak pernah memberitahu berapa kilogram lebih enteng mobil ini dibandingkan SF90, tapi kalau dilihat dari karbon yang hampir di semua sisi, mestinya lumayan. Kita nyalakan yuk mesinnya. Kita mau nyalakan langsung mesinnya. Ini kan hybrid, bisa nggak nyala kalau kita start langsung. Nah, ini kita pakai mode yang track, jadi dia akan langsung nyala mesinnya. Dalam kondisi idle aja tuh suaranya tuh sudah menggugah adrenalin. Posisi nyetirnya spot on, nggak ada cacat posisi nyetirnya. Kaki lurus ke depan, setir tegak, dan kita langsung serasa berada di sebuah mobil balap. Tapi mobil ini masih cukup mewah. Ada Alcantara, kemudian juga masih ada AC. Walaupun ini mobil untuk track ya, tapi masih ada AC. Dan duduknya memang keras, tapi ergonomis. Dan ini sandaran kepalanya itu agak ke belakang supaya kalau kita bawa ke track, kita pakai helm, dia pas. Nah, dia kan ada baterai dan ada bensin. Kalau baterainya penuh, plug-in hybrid bisa jalan tanpa menyalakan mesin. Tapi karena ini sebuah mobil sport, sistem listrik di baterainya itu dia hanya bisa
menjalankan mobil ini hanya 9 sampai 10 kilo. Jadi dekat. Tapi gunanya plug-in hybrid di mobil ini ada energi di baterai. Nah, energi itu dipakai untuk boosting power. Total Anda bisa pakai sampai 30 kali boosting power ini sebelum baterainya itu habis, dan itu sangat berguna ketika kita track day. Jadi saya suka hybrid yang dibuat bukan untuk menghemat, tapi hybrid yang dibuat untuk menambah performa. Dan by the way, bukan 500 kilo odometernya, 825. Itu banyak sekali untuk sebuah mobil spesial seperti ini. Salut sama Pare. Ya, mobil walaupun spesial ya dipakai ya. Terus di sini ada display untuk penumpang. Jadi di sini Anda juga bisa lihat RPM di sini. Kalau kita gas. Suaranya sangat-sangat responsif walaupun ini turbo ya. Merdu sekali, tidak keras. Maksudnya tidak yang terlalu keras, tapi merdu suaranya. Di sini ada launch control. Ini mobil belum sampai 1000 kilo. Saya nggak mau coba pakai launch controlnya, nanti aja kalau mau nyoba performa maksimalnya. Kalau misalnya saya pas bisa ke Mandalika menaik mobil ini, nanti bisa saya coba di sana. Tapi saya akan coba untuk nyetir normal. Oh ya, ada satu lagi. Ini ada tanda tangan dari pembalap yang menang Le Mans di tahun 2023 menggunakan Ferrari. Jadi tantangan pembalapnya langsung. Option ini tahu harganya berapa? 20.000 euro, di atas 300 juta rupiah. Wow. Seatbeltnya pakai option yang warna kuning. Begitu seatbelt kita pasang, dia otomatis rem parkirnya itu nonaktif. Oke, untuk maju kita let's go. Oke, saya nggak ngerti launch control nyalainnya gimana. Belum belajar. Ya nggak apa, kita coba aja tanpa launch control. Tanpa launch control aja hasilnya kebaca nggak nih? 2,6 detik, mobil paling cepat yang pernah saya coba. Itu tidak pakai launch control, jadi startnya itu masih masih ini ya, masih agak pelan gitu startnya. Gimana kalau pakai launch control? Tapi udah, saya percaya deh kalau pakai launch control pasti 2 detik kecil atau bahkan 1 koma ini. Nggak pakai launch control aja 2,6. 0-100. Udah gitu, karena dia all wheel drive ya. Jadi itu tuh bener-bener gripnya tuh bagus sekali. Coba kita coba sekali lagi. Edik deh. Kita coba sekali lagi ya. Nah, launch control aja. Bismillahirrahmanirrahim. Brutal. Lihat hasilnya tanpa dengan launch control. 2,3 detik. Dan Anda harus maklum, ini aspalnya bukan aspal sirkuit, bukan aspal yang bagus. Kalau dikasih aspal yang bagus, definitely lebih kencang lagi. Mobil paling kencang yang pernah saya coba, akselerasi 0-100-nya 2,3 detik. Ternyata launch controlnya itu mesti dimasukin ke manual mode dulu. Walaupun dia nanti pindahnya ini ya, dia pindahnya itu otomatis. Nah, bicara manual, ini suara knalpotnya tuh keras sekali loh. Ternyata lebih keras daripada tadi pas idle. Biasanya kalau setiap pindah gigi kita ada, kalau orang nyebutnya DSG fart, brep brep. Ini enggak, kayak slap, brep, brep gitu. Dengerin lagi nih ya.
Nggak tahu kedengeran apa nggak. Nih saya akan coba lagi. Ini persis di samping kuping saya suaranya. Jadi memang saya baca-baca referensi untuk SF90XX ini ada sejumlah modifikasi di suara ya. Jadi suaranya itu dibuat memang lebih dekat ke kuping pengemudi. Dan ini lebih nyaring bunyinya. Mobil ini bisa dimatikan mesinnya dan hanya hybrid saja. Bisa seperti ini kalau electric drive juga bisa gitu ya. Tapi buat apa? Buat apa punya SF90XX kalau masuk ke mode elektrik seperti ini? Tidak bisa. Harus ke mode yang race atau qualify. Ini qualify ini yang paling ganas. Nah, ini bantingan suspensinya ya. Menurut Pak Ray ini jauh lebih keras dibandingkan Revuelto. Iya, ini keras. Tapi menurut saya nggak sampai yang keras-keras banget sih. JDM kalau yang track focus seperti Nismo atau GRM yang di hari saya lebih keras dari ini. Ini masih mending ini. Oh, masih oke. Ini masih oke sekali. Aduh, suaranya. Suara V8-nya itu kayak, ayo dong, tarik dong. Jangan pelan-pelan dong. Jangan pelan-pelan dong. Oh iya, pengen narik lagi. Cuman, ketika kita narik pakai di mobil, semuanya itu blur. Semuanya itu blur dan kita pengen jauh ke depan gitu ya. Begitu kita injek gas udah nyampe tiba-tiba. Menakutkan ini. Menakutkan. Walaupun all wheel drive, walaupun ini engineeringnya Ferrari, walaupun downforce-nya besar ini mobil, sensasinya tuh menakutkan, sensasi akselerasinya. Kita mau lewat jembatan, saya bisa naikin nggak ya kalau kecepatan tinggi? Oh, nggak bisa, jadi harus lebih pelan. Nah, ini sebenarnya mobil ini cukup tinggi ya, karena mobil ini road legal gitu ya. Cuman daripada mentok, mendingan saya naikkan. Ini cuma bisa di bawah 40 km per jam ya kalau naik ini. Jangan mentok. Jangan mentok. Kita turun lagi. Kalaupun kita nggak turunin, dia di 40 km per jam dia turun sendiri. Nah, sekarang saya mau coba mode otomatiknya dengan mode hybrid. Ini halus sekali nih. Ya, mesinnya juga dimatiin. Tapi begitu kita mau narik, buang. Kayak ini ya, istilahnya tuh kalau orang luar negeri bilang tuh calm before the storm. Calm, ini pakai listrik gitu ya. Tiba-tiba badai datang langsung. Cepat sekali start mesinnya. Tapi ya ini buat jalan santai ya. Cuman ngapain jalan santai pakai SF90XX? Nggak mau mesinnya mati. Nggak rela mesinnya mati. Apa itu Ferrari kalau cuma digerakkan listrik? Ini mungkin berguna kalau misalnya Anda pulang malam-malam, takut ketahuan orang tua. Nah, pakai mode elektrik atau hybrid. Jadi ini nggak ketahuan orang tua Anda. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena kalau Anda punya ini, Andalah orang tuanya, bukan anaknya. Saya rasa nggak ada orang tua manapun yang rela ngasih anaknya mobil yang spesial ini. Jadi buat apa hybridnya? Hybridnya kalau buat saya ya buat nambah tenaga, buat boost tenaga pada saat dibutuhkan. Jadi kapanpun kita mau gas gitu ya, kita tinggal
brutal, tapi sampai merinding saya. Sampai merinding. Nggak banyak mobil itu bisa bikin saya merinding. Ini merinding. Brutal, tapi tetap ada terasa engineering Ferrari-nya, di mana mereka itu compose semuanya, getaran mesin tidak terasa, perpindahan gigi walaupun ada hentakan yang memang itu untuk akselerasi yang lebih cepat, tapi tidak sampai menyakitkan hentakannya. Just nice. Ini mobil yang bisa dinikmati di sirkuit. Bukan yang Anda berpikir bahwa mobil ini membunuh Anda. Tidak ada pikiran bahwa mobil ini akan membunuh Anda. Mobil ini sangat stabil, mobil ini handlingnya sangat baik, gripnya sangat bagus, pengendaliannya juga sangat mobil balap. Mobil ini bukan kesannya mau membunuh Anda. Mobil ini siap setiap saat membuat Anda tersenyum atau Anda tertegun. Itu. Tapi dengan perasaan aman. Wah, setir nggak perlu dibelokin banyak. Ini bukan kayak laler, bukan kayak ada lemnya. Ini kayak laler dikasih lem. Lebih lincah daripada go-kart. Baru sekali seumur hidup saya nyoba Ferrari XX. Baru sekali. Karena sebelumnya XX itu tidak bisa diakses. XX itu eksklusif hanya di garasinya Ferrari di Maranello. Saya pernah ke Maranello, XX semua ada di sana, nggak ada yang dibawa pulang. Ini bisa dibawa pulang. What a car! Jauh lebih bisa dinikmati dari yang sebelumnya saya bayangkan. Kenapa bisa mobil dengan performa sehebat ini tetap masih cukup nyaman? Teknologi. Beratus-ratus jam atau mungkin beribu-ribu jam engineer dari Ferrari memikirkan bagaimana membuat mobil yang performanya tanpa kompromi tapi tetap road legal, dan bukan hanya road legal tapi juga bisa layak untuk dikendarai di jalan raya. Saya nggak pengen jalan terlalu jauh pakai mobil ini. Saya menghargai yang punya. Ini mobil collector's item, diizinkan untuk menyetir saja sudah bersyukur, apalagi saya juga sempat nyoba akselerasinya dan mencoba sensasinya. Luar biasa. SF90XX ditambah dengan livery dan option yang paling pol. Kita balik ke garasi. Well, luar biasa rasanya menaiki Ferrari paling mahal dan paling eksklusif di Indonesia ini. Nggak sabar rasanya untuk melihat bagaimana mobil ini nikmatnya dikendarai di trek yang proper seperti di trek Mandalika. Insya Allah saya mungkin bisa memenuhi undangan Pak Ray ke sana kalau misalnya pas ada waktunya. Tapi untuk sekarang terima kasih banyak Pak Ray untuk mencoba salah satu future classic. Ini adalah collector's item yang di tahun-tahun mendatang akan menjadi future classic mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum follow Instagram saya @fitra.eri, dan di sini ada Instagramnya Pak Ray, Gabriel Ray di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Biasanya habis bye bye saya pergi. Enggak.